Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 24. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-24. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Akad dari Payung Teduh. Ini tadi di request oleh Yuhanim atau Ukulele 9999. Kemudian ada dari Kai. Lalu ada Advice dari Taemin. So we just listen to 3 songs. Akad by Payung Teduh. This was requested by Yuhanim or Ukulele 9999, and then dari by Kai, and then Advice by Taemin. Now we are going to enter the last segment, which is segment 4, trivia of guest star and closing mark. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, yakni trivia of guest star serta closing mark nantinya. Oke. Jadi di segmen terakhir ini, Cipok bintang tamu kita malam hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan secara random yang tidak di briefing sebelumnya sama sekali. Jadi Cipok akan meredeem channel point, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan secara random. Biasanya di segmen ini pertanyaannya tidak menentu dan memang tergantung pribadi masing-masing secara tidak langsung, hanya takdir yang tahu. Okay. So yeah, in this last segment, Cipok, our guest star for tonight, will answer random question that I never sent the list of the question to Cipok before. So yeah, it's usually just based on fate. Cipok will redeem channel points to pick the question randomly. So yeah, that's all. But before we continue, sebelum kita lanjut, kayaknya mungkin aku mau mengingatkan kalau misalnya masih ada penonton yang atau pendengar yang ingin request lagu atau bertanya, silakan gunakan channel poinnya untuk request lagu 189 channel point saja. Untuk bertanya via teks di chatroom 99 channel point atau via audio kalau ingin ngobrol secara langsung dengan Cipok 369 channel point saja. That's all basically. Enjoy the stream, enjoy the broadcast. Oke, kita masuk ke trivia? Yep. Sebentar ya. Silahkan di-redeem trivia pertama. Now, ya. Oke, done. Apa nih? Oh, oke. Wow. Pertanyaan pertama, what is your favorite quote? Wow, favorite quote, ya. Favorite quote. Ini sih ada salah satu quote dari Walt Disney. Walt Disney? Iya, Walt Disney. Kayaknya ya kalau nggak salah ya dari Walt Disney. Cukup simple, tapi lumayan kalau misalnya ditelaah itu lumayan itu ya, lumayan deep. Yaitu keep moving forward. Oh, oke. Okay. That's it. Itu lumayan favorit karena emang gimana ya, emang kadang itu menampar aja di aku gitu. Keep moving forward itu. Jadi alasannya kenapa ini adalah quote yang paling favorit ialah karena basically kayak tamparan untuk diri sendiri. Iya, kadang gitu nampar diri sendiri walaupun cuman simple ya gitu loh, bisa dibilang tuh. Aduh, kalau depannya tembok gimana? Iya, ada balasan di kolom komentar ini. Kalau depannya tembok gimana, Pok? Silahkan mau mendebat mungkin. Kalau depannya tembok, ya belok dulu dong. Forward lagi, nah gitu dong.
harus tahu caranya keep moving forward juga gitu. Jangan forward doang, mentok. Nah ini juga bisa dilanjut nih, bisa diseriusin juga loh ini. Kalau misalnya kalian udah berusaha dan mentok, ya kalian ya mungkin kalian tuh nggak menyadari bahwa kemampuan kalian tuh emang di situ aja. Kalau cuman di jalan itu yang kalian jalani, kalian coba jalani yang lain gitu loh. Mungkin kalian bisa forward lagi gitu loh. Itu Bang Jo. Good. Jadi kalau misalnya emang mentok, mungkin emang sampai situ kemampuannya, jangan terlalu dipaksa, gitu ya? Iya. Atau kalau misal rasanya kemampuan kita kayaknya masih bisa dipaksa, mungkin kalau mentok di tembok mungkin pindah jalan dulu. Iya. Belok dulu mungkin dikit, nah bisa forward lagi gitu. Oh, good. Siap. Gitu sih. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan 2, trivia again. Apa nih? Trivia. What is something you are proud of? Apa yang kayaknya membuat Cipok rasanya percaya diri? Apa ya? Percaya diri ya? Aduh, percaya diri ya. Mungkin lebih ke apa ya? Aku mempunyai setup yang bagus di tampilan. Setuju. Oke. Itu menurutku, aku ya kayak tadi, aku bangga kalau misalnya setupku berhasil gitu loh. Bikin setup yang bagus. Mungkin itu sih. Itu yang satu yang bikin ku bangga diri sendiri gitu bahkan gitu. Oke. Aku pribadi sih kayaknya belum ketemu ada streamer lain yang kayaknya juga punya setup yang cantik kayak gini ya. Ada sih waktu itu si David Early juga punya setup yang bagus, tapi itu saat ia masih di Jerman. Sekarang kan seperti tidak di Jerman lagi. Iya. Dan kadang juga ada beberapa streamer yang udah ada effort mainan lampu, tapi kadang tuh hit and miss gitu loh. I see, kurang bagus mungkin settingnya. Iya, itu mungkin sangat disayangkan banget gitu. Udah ada effort tapi kurang gitu aja, kurang gitu. Oke, setuju. Mungkin sama kayak punya mic yang bagus tapi tidak paham cara setupnya mungkin ya. Iya, mungkin begitu juga sih. Ya, itu sangat boheman ya kalau Jawa. Boheman tuh apa? Boheman tuh sia-sia. Nah, sia-sia. Oh, I see. Bahasa Jawa tadi. Oke, kita lanjutkan ke trivia ketiga. Lanjut lagi. Apa nih? Oh, if you could meet 3 people from Indonesia, who would they be? Kalau misalnya bisa ketemu sama 3 orang dari Indonesia, mau ketemu sama siapa aja kah? Siapa ya? Mungkin siapa ya? Orang Indonesia. Iya, Indonesia. Mungkin aku pengen ketemu Habib Ja'far Al-Hadar. Oh, iya kan? Random ya? Ya, oke. Habib Ja'far Al-Hadar. Aku udah pernah baca bukunya dia dan aku sangat tertarik gitu atas isinya gitu dan bahasanya. Dan aku juga kadang lihat cara dia dakwah itu sangat sangat damai dan enak lah gitu didengerin. Gitu sih. Satu gitu. Habib Ja'far Al-Hadar. Pak D siapa? Pak D Jokowi. Oh, Pak D Jokowi. Aku lebih ke takut ya kalau gitu ya. Gak tahu ya. Ya karena lebih ke level dia kan di atas banget gitu. Aku siapa gitu. Nanti kalau ada salah dikit, aduh, pas pampres sudah siap-siap dong. Siap-siap gibet, aduh, hilang nanti aku, Cok. Gitu. Oke. Takut. Aku lebih siapa ya? Orang Indonesia ya?
orang Indonesia. Baru satu kan, Orang- Habib Ja'far. Habib Ja'far Hadar. Mungkin juga ini. Masa Habib lagi sih? Quraish Shihab. Oh, nice. Ya, Quraish Shihab menurutku dia juga memiliki apa ya? Ilmu yang sangat tinggi ya. Sampai. Jadi aku pernah mendengar bahwa kalau misalnya kalian mendengar orang berbicara atau memberikan ilmu atau dakwah itu gampang masuknya atau merasa simple didengerin, itu berarti itu malah ilmunya tuh tinggi banget karena dia tahu tahu siapa yang dia diajak ngobrol gitu. Jadi bisa menyesuaikan dia. Itu tuh sulit banget gitu loh. Kadang kita tuh masih ada ego buat kayak harus terlihat pride tinggi gitu biar bahasanya ditinggi-tinggiin atau gimana lah. Lah, itu tuh menurut itu tuh enggak di pendakwah tadi gitu. Menurutku itu ilmunya real suhu kali itu. Real suhu. Setuju. Ya, kadang kita pakai bahasa yang terlalu tinggi itu orang nggak ngerti kan ya. Sedangkan kan kita perlu untuk mencapai orang-orang yang mungkin kemampuan literasinya tidak sama dengan kita. Jadi kita harus mencari padanan kata yang pas untuk memahamkan kepada orang-orang tersebut. Bagus jawabannya. Satu lagi? Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Mungkin ini harus yang masih hidup atau yang mati sudah pun tidak boleh kayaknya. Aku ingin ketemu Habibie kalau bisa. Rada serem ya Habibie. Oh, Habibie sudah meninggal kan? Iya ya. Iya kan? Udah belum sih? Udah kan rasanya? Kayaknya belum deh. Belum kah? Belum sudah sih? Udah ya? Gak tahu aku. Maaf Pak Habibie. Ya Allah. Rasanya sudah. Istrinya kan sudah lama ya, kemudian kan menyusul. Orang Indonesia ya. Sebentar aku cek bentar ya. Jangan aku salah ngomong. Oke. Aku sambil mikir orang Indonesia siapa ya? Thank you. Jo. Mungkin aku tuh siapa lagi orang Indonesia? Karena aku tuh nggak begitu kalau bisa nggak begitu fanatik dengan seseorang. Aku hati-hati dengan kata fanatik gitu loh. Aku berusaha menghindari bahwa karena kata fanatik itu sangat sangat kontroversial ya. Karena menurutku orang yang layak difanatikin itu yang benar-benar yang benar-benar jadi panutan gitu loh. Benar-benar layak jadi panutan, dan itu mungkin sangat very few people doang yang bisa kayak gitu loh. Dan untuk orang Indonesia satu lagi siapa ya? Bingung lagi. Apa ya? Aku jadi ngeblank. Mang Adil aja deh. Why me? Aja deh ini nggak enak dengernya. Karena apa ya? Karena ujungnya dengan aja deh. Jadi it's basically kayak aku. Iya kayak aku tuh kayak basically kayak daripada nggak ada pilihan lain ya udah ada aja. And I don't like. Gak tahu ya. Aku benar gak ada itu sih. Gak ada siapa lagi ya. Gak ada lagi. Aman sih. Oh ini aja dah. Satu lagi deh. Ustadz Hadi Hidayat dah itu dah. Itu juga menurutku itu salah satu pendakwah yang keluar terus di Reelsku Instagram. Reelsku dan itu cukup menginspirasi saya sendiri pribadi gitu. Gitu. Sebelum masuk ke trivia keempat, ada beberapa nama ini sebenarnya di kolom komentar. Apakah mungkin mau ketemu juga? Ada Pak D, kemudian ada Deddy Kobuje, ada Raffi Ahmad, ada Igun. Mau ketemu kah?
Enggak sih. Pak D, keperluan apa aku ketemu Pak D? Deddy Corbuzier juga saya siapa? Raffi Ahmad, apalagi itu? Igun, ngapain deh? Mau ngapain? Itu lebih bingung ya, lebih kebingung gitu, ngapain ketemu itu, gitu sih. Sule Ya. Oh, Sule masih hidup. I'm sorry. Enggak sih. Itu sekarang rada kontroversial orangnya. Iya kan? Gara-gara yang itu kah? Kasus yang anak? Kok anak sih? Yang istri bukan? Iya. Aku juga gak ngikutin sebenarnya. Aku juga Oke, kita lanjut ke trivia keempat. Oke, lagi. Apa nih? Oh, name one or 1, 2, 3. Tuh ini ya, aku sebenarnya bukan orang, nanti aku ganti kayaknya. That exhausts you while playing it, whether physically or mentally. 3 game yang kayaknya capek banget abis main gamenya, secara fisik ataupun mental. Ini mungkin sudah dijelaskan di klip-klip tadi ya. Yaitu adalah Getting Over It. Hamster Ball, Getting Over It. Itu lumayan exhausting banget ya. Karena lumayan lumayan berusaha banget gitu loh. Apalagi walaupun Hamster Ball itu ya, Hamster Ball aku tamat akhirnya Hamster Ball di difficulty normal. Akhirnya tamat, tapi itu lumayan, itu aku ngulangnya tuh berkali-kali sampai gila sih itu Hamster Ball. Tapi bagus karena kayak mengenang kembali masa kecil dulu main game itu, jadi kayak mengenang gitu. Dan Getting Over It udah jelas ya kan, gamenya kayak gitu, udah nggak gimana ya, emang di set untuk jadi exhausting game gitu loh, ya kan, gitu sih. Dan iya sih, Valorant tes. Kamu main tes juga? Iya. Itu exhausting banget. Couple stream before I think. Itu ada aku randomly streaming, bener-bener kayak gak ada topik gitu, dan si Ryuk nge-randomly nge-rekomen ini nih, tes. Dan aku main. Damn. Capek kan? Capek itu mikirnya sih. Tapi aku iya pasti capek banget. Aku juga. Tapi aneh tuh aku suka. Ini apa ya selanjutnya ya? Ini apa ya saya? Anjir. Iya, nama game Bang Jo. Coba. Iya, tes ini prototipe dari Toge Production, Toge tapi mereka itu kayak mereka punya apa sih? Inkubasi untuk beberapa game. Jadi ada beberapa game prototype, ada tes, ada yang apa satu lagi, terus ada satu lagi aku lupa. Ada 3 pokoknya. Salah satunya tes. Aku cuma main kayaknya 3-4 jam. Capek banget Tuhan. Itu gila, itu full mikir ya itu gamenya ya. Full mikir. Bener. Harus benar-benar mikir sih, kalau nggak mikir nggak bisa tuh. Apalagi kalau orang yang nggak biasa main game mikir, wah, tuh pasti exhausting banget tuh. Nggak tahu betul. mau kemana tuh pasti. Gitu sih. Agak spoiler dikit mungkin. Jo kan juga suka ya dengan konsep begini. Ini konsepnya kayak 12 minutes atau yang 3 minutes to 8 tadi. Iya, aku suka gak game puzzle emang. Suka game puzzle. Bagus Jo. Jadi emang kayak misalnya itulah. Aku sebelumnya kan main Portal 1, Portal 2 udah aku tamatin itu. Itu kan lumayan puzzle juga. Aku suka gitu game puzzle gitu. Emang. Gitu sih. Oke, kita lanjut trivia kelima. Oke, lanjut. Apa nih? Name 2 things you are grateful for in the past 2 months. 2 hal yang kayaknya kamu berterima kasih selama 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Mungkin ini mungkin ada aneh, tapi satunya aneh, satunya enggak. Kenapa? Ini. Aku grateful aku bisa
akhirnya mendapatkan pekerjaan di akhir-akhir ini. Dan aku juga grateful diberikan experience untuk menganggur setahun lebih. Aneh kan? Why? Karena ada dua tapi why? Kalau yang pertama udah jelas ya, kalau udah kerjaan kan lebih enak ya, lebih ada pemasukan yang lebih stabil, financially stabil, dan ada pekerjaan yang dilakukan stabil. Tapi kalau anehnya yang kedua ini, aku grateful juga diberikan kesempatan untuk sama Tuhan gitu, untuk dikasih nganggur, karena aku tuh lumayan experience banyak hal dari apapun itu, dari ilmu ada yang naik, kayak misalnya belajar software baru, speaking baru. Dari aku juga ngerasa ada ilmu-ilmu yang di luar streaming gitu. Ada akademis lah, ada ilmu agama lah, ada ilmu mental lah yang aku dapetin pas gara-gara setahun nganggur ini gitu. Oke. Jadi itu aku mungkin grateful juga gitu loh. Semua tuh, jadi aku menyadari tuh emang semua tuh pasti ada hikmahnya gitu loh. Semua itu ada plus dan minus, kayak atom. Semua tuh ada plus minus gitu loh. Pasti ada plus, pasti ada minus gitu. Jadi jangan cuman, kalau memandang sesuatu jangan cuman mainnya doang. Ini main doang nih, main doang. Pasti ada plusnya, walaupun mungkin dikit. Terus ada juga, oh ini plus doang. Tapi ya mungkin ada mainnya, ya walaupun dikit gitu. Semua ada plus minusnya. Gitu sih. Jadi santai aja, dibawa santai aja. Nice. That's Oke. Sudah 5. Trivia ke-6. udah 5. Dikit. Oke, 6. Bentar, ada yang komen dikit. Apa dikit? Gak tahu. Oke. Apa nih yang ke-6? Cipak, what do you love to do on a rainy day? Oke. Rainy day. Tidur gak sih? Makan mie gak sih? Rainy day ya. Aku gak begitu suka hujan-hujan sih. Jadi aku paling di indoor. Entah itu ngopi, entah itu tidur, entah itu kayak lihat entertain atau belajar gitu sih paling. Pas lagi hujan? Iya, itu malah lebih enak sih, lebih sejuk. Ya kan? Oke. Apalagi aku ngerasa pas enak banget pas hujan baca buku di depan rumah gitu. Kalau nggak kena itu ya, nggak kena air. Kena percikan air. Depan ya. depan rumah yang ada space-nya gitu. Ada. Betul, ada kanopi begitu ya. Iya. Itu enak banget sih kalau menurutku. Ngopi. Dengerin lagu pocong-pocong sambil tidur. Ngapain? Hey, Oscar, ngapain, Kar? Udah random ya. Enak ya, tapi enak ya, Kar ya. Biasanya gitu ya. Oke. Ada aneh ya, ini Abang Oscar satu ini ya emang. Oke, ada yang ngingetin minum juga. Tapi aku mau tanya sesuatu. Minum. Mumpung masih di topik hujan, hal terendam apa yang rasanya pernah Anda lakukan selagi hujan? Adakah? Hal random selagi hujan. Hal random selagi hujan apa ya Bang Adli ya? Ya paling ya pas kecil hujan-hujanan sih. Oh, gak begitu. Mumpung di topik ini, apakah pernah merasakan hujan es seumur hidup? Gak pernah. Gak pernah, sekalipun? Gak pernah. Di daerahku air biasa. Air. Gak soju ya, air biasa. Gak ada. Di daerah Bang Adli ada? Ada, aku basically dari kecil sudah berulang kali merasakan hujan es batu.
Wow. Aku tinggal di 4 kota lah basically sampai sekarang ya. Dulu aku di Bandung, pernah ngerasain hujan es. Di Muara Enim, di Palembang, Sumatera Selatan juga pernah ngerasain hujan es. Di Payakumbuh juga pernah hujan es. Di Padang sih belum ya rasanya sejauh ini. Atau mungkin pernah tapi aku tidak sadar. It's a thing. Masa kamu gak pernah sekalipun? Gak ada sih. Oh, oke. Aman, gak ada sih. Atau ada tapi aku gak tahu. Tapi gak ada sih kayaknya. Gak ada, aman di Kudus. Air-air aja. Oke. Ya pernah paling deres banget. Tapi ya tetap air sih. Gak yang es gitu sih. Iya, dengerin hujan sambil berbaring di 100 miliar ya enak. Aku enak juga... sih. Iya, Ruk. Gak debat sih, Ruk ya. Gak debat tuh. Hujan mendoan? Waduh. Gimana tuh? Kok bisa jadi mendoan ya? Mohon maaf tuh. Di atasnya ada adonan gimana? Kita lanjut trivia ke-7. Oke. 7th trivias. Apa nih? Nah, name 3 objects or sets you wish you had to improve your streaming experience. Bagi Anda yang suka karya improvisasi pengalaman streaming. Nice. Name 3 objects atau set or sets you wish you had. Iya, kayak kamu tuh pengen experience. Iya, kamu tuh kayak pengen punya objek apa aja atau set apa aja yang bisa kayaknya membantu kamu dalam streaming. Aku sih punya banyak. Pengen punya PC, pengen punya itu kayak batang mic-mu tuh. Aku nggak punya. Paham. Aku ini kalau aku pengen itu Stream Deck sih. Stream Deck. Karena mahal ya. Aku nggak punya sekarang. Itu bisa ngatur kayak aku tuh kadang pengen bisa sekali pencet tuh ngezoom gitu. Ngezoom kayak jadi kayak mode serius gitu ngezoom. Gitu. Terus kembali lagi ke view normal lagi. Itu kayaknya lebih bisa improve gitu loh. Menurutku loh pribadi. Karena ada kayak kamu perlu dikenalkan dengan Bang Shortburst ID dan Jonathan lebih dalam lagi. Hal kayak gitu kayaknya tidak susah dikerjakan via streamer bot tanpa Stream Deck ya. Terus mencetnya pakai apa? Kan bisa pakai keyboard. Oh iya ya, tapi keyboardku tuh ini juga sih, keyboardku ada terbatas soalnya. Cuma 65%. Jadi nggak ada banyak tombol ya. Itu sayangnya. Jadi emang harus beli lagi ya keyboard agar bisa melakukan itu. Seriously, kalau misalnya pengen cuma zoom kayak tadi biar lagi mode serius, easy. Serius. Easy ya. Tahu tidak, aku tidak tahu apakah Cipok tadi nyimak aku lagi ngerekap game. Selagi aku main game streaming, itu aku pakai replay buffer di OBS-ku. Dan aku kalau lagi main, ada momen yang kayaknya seru, tinggal aku tekan Ctrl M, udah kesimpan klipnya di dalam laptop. Tanpa aku harus ngerekord sepanjang sesi, tanpa aku harus ngeklip lagi manual dari VOD. Ini nih yang nggak tahu nih. Ini nih. Yang belum tahu. Kalau kamu mampir ke channelnya si Joe atau si Bang Shortburst ID dan itu kamu bakal ketemu banyak sekali gimmick. Channel Bang Jiggle juga itu tadi pagi bahkan Bang Jiggle punya gimmick baru, bisa audionya cuma sebelah kiri doang, kanannya mati. It's a thing. Wow. Tidak susah. Dan yang redeem hanya perlu viewer cuma perlu redeem, kirinya doang, yang kanannya mati. Itu sih. Tapi berarti boleh. Mungkin diubah ya, objeknya adalah ilmu gitu. Objeknya ilmu. Itu juga ilmu, boleh. Tapi Stream Deck bagus. Stream Deck ya, gitulah. Tapi mahal. Jadi biar simple itu. Dan pastinya kamera. Saya tidak punya kamera yang proper gitu. Jadi pakai HP yang kasihan juga, lama-lama panas gitu. Terus apa lagi? 3. Yes. 3 PC sih. Me too. Mungkin PC. Karena sekarang pakai laptop yang mungkin kadang kan bisa termakan oleh waktu ya. Maksudnya nggak bisa di-upgrade gitu loh itunya. Betul. Dalamannya. Mungkin itu sih.
Itu sih. Oke. Kita lanjut ke trivia ke-8. 8 trivias. Oh, name top 3 horror games you would recommend for people to play. 3 game horror top adakah? Ada. Pastinya yang kemarin saya mainin ya. Apa ya? Yaitu adalah Don't Scream. Wah, itu rekomendasi sekali. Karena mainnya simple. Tinggal bertahan aja selama 18 menit tanpa teriak atau ngomong yang keras ya. Dan apalagi ya, mungkin ini nih yang aku sebenarnya nggak banyak main game horor ya sebelumnya. Jadi mungkin sedikit atau mungkin referensiku rada melenceng gitu ya. Yang aku pernah mainin tuh ada juga game lokal Indonesia namanya Jurik Escape. Oh, aku belum pernah dengar judul ini. Belum pernah dengar. Itu game lama sebenarnya karena aku mainin mungkin 9 tahun yang lalu juga itu. Game lama yang lumayan seru. Aku pas mainin gitu dulu sambil bareng sama teman karena aku mainin ada yang megang keyboard sendiri, ada yang megang mouse sendiri lagi gitu. Karena takut gitu, karena sama-sama takut jadi mainnya berdua gitu. Dulu tuh seru aku main itu game gitu. Oke, bukan lokal co-op tapi dijadiin co-op. Bukan. gitu. Mainnya tetap satu karakter doang, tapi itu bagus itu gamenya. Menarik lah. Ada kalau itu sih lebih ke itu ya, lebih ke memorable ku aja sih. Kalau yang Jurik Escape ya. Ada apa ya, sejarah gitu yang dulu masih bisa dikenang, bagus banget. Yang ketiga apa ya, mungkin Dread Out sih, mungkin yang udah terkenal di Indonesia. Iya, Indonesia dan mungkin luar juga kan, tapi aku jujur belum pernah mainin itu. Aku belum pernah main itu karena mungkin aku kan nggak begitu main game horror ya gitu, tapi mungkin aku tahu itu kayaknya game bagus deh karena udah terkenal sampai luar juga, internasional gitu. Oke. BTW game Don't Scream kemarin bukannya stream kamu patah-patah? Patah-patah? Kadang patah-patah sih ya, kadang patah-patah pas keadaan-keadaan tertentu gitu patah-patah, tapi ada normal juga gitu. Oke, rasanya aku kemarin ngintip-ngintip kamu main Don't Scream. Tapi aku rasanya ngeliat kamu tuh kayak patah-patah streamnya. Kan kemarin aku rasanya request lagu ya. Bukan ngasih tahu lagu ya. Betul. Jadi aku kayaknya kemarin ngeliat kok kayak patah-patah ya. Iya, kadang aku juga lihat pas videonya aku lihat kadang-kadang patah-patah gitu. Karena emang gamenya berat. Dia berat. Mungkin laptopku terlalu kentang untuk game itu ya. Jadi gak bisa nge-handle semuanya gitu. Itu sih. Iya, gamenya emang berat bukan, sih. Aku jadi bukan salah gamenya sih, gara-gara laptopku aja ya terlalu kentang sih mungkin. Gitu. Oke, aku sebenarnya kalau misalnya mau main game juga aku ngeliat dulu minimum requirement di bawah. Kan itu minimal grafiknya 6 sampai 8 GB. Sedangkan laptopku cuma 512. Jadi I see. Lebih kentang lagi. Udah lah. Kita lanjut ke trivia ke-9. Oh ya. Trivia 9. Apa nih? Lanjut. Name top 3 first POV games you would recommend for people to play. Game yang first person point of view. First person shooter berarti ya. Bukan harus first person shooter. Horror juga boleh. Shooter ya. Kan yang penting lebih first person aja ya. Betul. Apa ya yang rekomendasi ya? Ini nih. Cyberpunk sih. Meskipun walaupun aku belum pernah mainin ya. Kayaknya itu seru itu. First person yang seru tuh. Cyberpunk. Oke. Ya kan karena ada yang bilang dia tuh sengaja di first personin karena for a reason gitu loh. Gara-gara emang mau kayak experience hal yang baru gitu loh, dengan first person itu gitu. Jadi kayaknya menarik deh gitu. First person di game ini gitu. Terus apa lagi ya? Oh, Minecraft boleh gak? Minecraft itu first person basically. Iya.
Iya, itu first person kan. Iya, Bisa betul. di-set nggak first person sih, tapi mostly sih people orang main first person sih. Ya kan, Minecraft. Karena ini juga lebih ke rada subjektif juga sebenarnya, Minecraft, karena aku dulu sempat no lab ya pas SMA. Aku tuh mungkin 2 tahun 2 tahun SMA tuh bawa laptop terus gara-gara mau mabar Minecraft sama temanku. Ke sekolah. Iya, iya, ke sekolah bawa Sempat. laptop gitu. Sempat. Jadi pas istirahat gitu atau pas ada mungkin jam kosong, buka laptop main bareng. Gitu. Dulu tuh. Oke. Jadi lumayan memorable juga itu Minecraft. Cyberpunk, Minecraft, lalu yang ketiga ya, ada tiga. Tiga itu mungkin yang suka shooter ya, Valorant, maybe. Valorant. Why? Ya, mungkin. Karena mungkin ini adalah salah satu first person shooter yang sekarang aku suka sih mungkin ya. Suka karena Sekarang. maksudnya ya sekarang yang aku ikutin gitu loh. Yang cukup aku ikutin, nggak begitu ngikutin, tapi cukup aku ikutin tuh cuman itu doang, daripada yang lain gitu. Oke. Gitu sih. Itu subjektif banget ini kalau Nggak Valorant apa-apa. ya, subjektif banget. Oke, Gitu sih. kita lanjut ke trivia ke-10. 10th previous. Oke. Apa nih? What do you think of skincare? Pakai It's kah? good, I think. Aku sempat pakai. Jadi dulu tuh pas kapan ya? Pas SMA awal ya. Pas SMA awal kelas 1 itu tuh aku mulai tumbuh jerawat dulu. Itu di umur situ. Dan aku tuh dipaksa sama orang tua aku untuk facial pada situ, untuk do facial things lah untuk muka. Dan ya itu benar-benar harus karena udah dibiayain facial dan harus itu juga kan, harus di keep up sama skincare kan. Jadi ya I have to do it karena udah dibayar juga. Kasihan kalau orang tua udah bayar tapi gak dipakai kan. Jadi ya I used to use that. Tapi sekarang udah gak begitu sering ya. Mungkin kadang-kadang aja gitu. Oke. Oke. Sudah 10, mau tambah 5 lagi atau cukup? Boleh. Oke. Cukup 5 atau mau kurangin dari 5? 3. Oke, boleh. Oke, 3. Apa lagi? Nah, name your top 3 favorite drinks. 3 minuman favorit. 3. This one. Air Air putih. Oke. Air putih karena sehat dan tanpa apa-apa ya, air putih. Kopi. Aku suka juga kopi. Yang dari hitam kah? Kopi hitam. Or do you have any favorable brands? Enggak, aku lebih ke pengennya kopi yang diolah dari biji ya, enggak yang dari sasetan. Jadi kadang yang Arabica atau ya yang kayak gitu diseduh. Jadi aku bisa ngerasain kayak taste-nya gimana, atau yang nyeduh ini berhasil gak nyeduhnya, kayak gitulah. Itu tuh kayak menarik. Menarik. Tidak kenapa-kenapakah dengan ampasnya? Nggak ada ampas malah, udah disaring. Hah? Kopi Arabica tidak ampas? Atau yang pakai press? Kalau yang aku temuin sih Arabicanya nggak ada ampas ya, karena pakai V60 dia. Udah ada filternya di situ untuk menampung ampasnya. Bukan yang tipe tubruk ya.
Aku mungkin mungkin yang ada ampasnya yang tipe tubruk seduhnya. Itu juga dulu aku sempat juga sih nikmatin cara tubruk. Ya mungkin ampasnya ya harus dijaga aja, harus jaga aja, jangan sampai keminum karena nggak enak gitu. Kopi Tapi aku mahal apa? yang V60? Kadang mahal, kadang enggak, tergantung daerah sih. What do you mean by kadang? Tergantung. Kadang emang serandom itu kadang kalau aku misalnya di Jogja pas kuliah dulu itu bisa mahal banget karena mungkin populer banget kopi di sana. Tapi pas aku di Kudus bisa lebih murah. Oke. Gitu. Ini yang di press sendiri kah maksudnya? Diseduh sendiri. Oh, I see. Oke. Ya, pakai V60 di apa sih itu namanya? Di pouring gitulah sama air anget atau panas mendidih. Terus tetes. Nah, itu diminum. Itu sih. Baru 2? Kopi dan air putih? 3 kan? Ya. Oh 3. Satunya susu sih. Susu? Susu juga suka. Susu juga suka. Oke. Ada yang favorit kah susu? Susu coklat? Susu coklat? Nutrisari mangga banget. Kenapa nutrisari mangga? Apa? Itu si Oscar bisa. Iya, kenapa dikirain nutrisari mangga? Gak tahu. Kamu suka nutrisari kah? Tidak kah? Biasa aja sih, nggak begitu. Ya suka-suka aja tapi biasa aja sih. Gitu. Ada pertanyaan juga? Ale-ale bikin batuk, ale-ale. Itu gila. Kenapa? Itu rada tua ya yang tahu ale-ale ya. Itu brand lama banget loh. Gila. Tapi kan masih ada ya? Ada ya? Masih ada ya? Masih lah. Oh, wow. Dang. Sebentar, tadi aku mau bertanya sesuatu. Apa? What is it? Ini no offense ya bagi orang Kudus. Ya, santai, apakah di Kudus ada brand-brand besar dan ada mall? Brand besar seperti apa? McD, KFC. Oke, ada. Ada. KFC ada, McD ada. Walaupun mungkin McD baru hitungan bulan ya di Kudus. Baru lah, cukup baru. Hitungan bulan. PHD juga udah ada, Domino's udah ada, Yoshinoya udah ada. Untuk mall ada tapi menurutku tuh kayak kurang develop ya. Kurang terdevelop mall-mall di Kudus, sumpah. Jadi ada, jawabannya ada tapi kayak kurang terdevelop gitu. Oke. Sudah trivia ke-11. Kita lanjut ke yang ke-12. 12. What is your favorite vacation trip you have been on? Liburan paling menyenangkan trip. Maybe pas ke Bali sih ya mungkin ya. Wih, Bali sendiri? Bali sih mungkin. Enggak sendiri sama keluarga sih pas itu. Pernah sama keluarga, pernah sama temen kayaknya. Temen? Ada ya. Pas kayak studi tour gitu loh. Ya. Oke. Ke Bali. Itu mungkin Bali gara-garanya ada itu sih, ada banyak spot baru sih ya kan. Spot baru dan itu juga trip pertama kali yang keluar pulau. Jadi aku emang orangnya nggak begitu setrip itu ya. Aku belum pernah ke luar negeri, bahkan keluar pulau pun baru Bali gitu. Dan itu lumayan berkesan itu dulu ke Bali gitu. It's a really good place to go to vacation. Yeah. Berapa tahun lalu kah? Lumayan mungkin 3 tahun yang lalu. Belum lama berarti 2020 pre-COVID. Sebelum COVID kayaknya deh. Lupa aku lagi 4 atau 4 kayaknya. Mungkin ya. Aku udah lupa sih. Udah lupa itunya. Tepatnya. Oke, Yuhanim ini ada berencana jalan-jalan
dan salah satu tujuannya rencananya Bali. Ada beberapa apa sih? Bali Kayak ya. ada beberapa saran kah tempat sightseeing yang bagus di Bali? Saran. Aduh, aku lupa Kan namanya. kamu tadi bilang favorit ya? Masa pantai doang? Enggak pantai doang. Ada. Aku tapi lupa namanya. Ya Allah. Apa? Kamu bisa di Google. Monkey Cave. Monkey Cave. Monkey Cave. Pokoknya ada yang hutan monkey jungle. Apa sih? Ada yang pokoknya ada yang banyak monyet lah di situ. Ada banyak monyet, itu bagus. Terus ada yang Kenapa ya, sarankan Monkey Cave? Vibe-nya aja beda gitu loh. Kayak di hutan yang terawat gitu loh. Hutan yang terawat. Kayak bersih gitu loh. Aneh tapi bersih. Dan ada hewan-hewan primata kayak monyet yang hidup di real hidup di situ gitu, bebas gitu, benar sebebas itu. Selanjutnya terus ada juga yang aku tuh lupa, ada satu tuh itu pertunjukan, isinya tuh ada pertunjukan di situ, tapi aku benar-benar lupa tuh. Itu juga selain pertunjukan di situ yang bisa dilihat, view-nya juga bagus. Aku tuh lupa namanya, tapi yang semacam sering muncul di TV, tari-tari kecak-kecak itu kah? Iya kayaknya ya. Pokoknya tuh dia kayak rada tinggian gitu tempatnya. Jadi view-nya tuh dari atas gitu. Aku tuh lupa itu. Aku lupa tuh namanya tuh apa. Oke. I forgot the name. Ya. Mungkin GWK. Oh, Garuda Wisnu Kencana. Itu kalau yang belum pernah kesana sih mungkin cukup pokoknya pernahin aja lah sekali paling enggak. Biar tahu patung-patung gede dan daim itu wow. Mahatnya gimana ya gitu. Gede banget gitu loh. Itu gede banget loh itu. Oke. 3 berarti ya, Monkey Cave, Garuda Wisnu Kencana, GWK, sama satu lagi tadi tempat pertunjukan tapi tidak tahu namanya. Lupa. Oke. Kita lanjut ke trivia terakhir, ke-13. Last trivia. Apa nih? Interesting question to close the trivia session. Do you plan to become a full-time content creator? Apakah ada rencana jadi full-time content creator? Untuk sekarang mungkin belum ya. Oke. Untuk sekarang mungkin belum. Karena mungkin ada plan-plan lain yang harus dilakukan dulu gitu sih. Yang mungkin gak memungkinkan untuk bisa menjadi full-time content creator gitu sih. Oke. Tapi di masa depan ada rencana? Maybe. Harapan gitu ya? Yeah, maybe, yeah. Oke. Sudah 13, kita lanjut ke yang selanjutnya kalau begitu. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke closing mark. Sekarang ada impression dan suggestion apakah terkait program ini? Kritik, saran? Impression serta, and suggestion. Iya, impression. Impression sih bagus sih Bang Ade, udah aku sih sangat sangat appreciate dengan program ini. Bang Ade bisa tekun untuk melakukan ini, ya kan? Untuk lumayan tekun, maksudnya sangat rajin, bisa kayak tiap minggu ngundang orang, terus nanyain ini. Itu menurutku cukup cukup sangat kadang sulit dilakukan gitu. Cukup mungkin sangat kadang sulit dilakukan. Gila. Karena aku dulu pernah kayak melakukan kayak gitu. Aku pengen tiap minggu ada satu program gitu, tapi gagal untuk melanjutkan gitu. Gara-gara ada itu sih, ada satu dan lain hal sih kalau itu aku. Jadi I am really appreciate that Bang Adri bisa tekun untuk melakukan konten ini sih, gitu sih, impression. Dan untuk mungkin suggestion, mungkin aku ada
Ini bener-bener opini pribadi, Mang Adli gak usah mungkin gak usah dengerin, gak tahu. Kenapa? Suggestion pertama mungkin kayaknya aku ngerasa lebih enak pas ngobrol itu dikasih background musik yang kayak nggak ada vokalnya, maksudnya kayak lo-fi yang looping gitu atau apalah, yang biar jadi kalau misalnya ada dead air yang kayak gak ada suara sama sekali, masih ada yang ngisi si musik lo-fi itu yang nggak usah gede tapi kecil aja gitu. Paham nggak Bang Adli? Paham, tapi aku mau ketawa. Kok ketawa? Kan emang sesinya begitu dari tadi. Iya, tapi pas aku tuh ngerasa kemarin nggak ada itu gitu loh. When? Yang kayak misalnya Bang Abe kemarin. Jadi bukan kalau Bang Adri kan mungkin musiknya di break ya. No, sejujurnya ini kamu ngeliat nggak sih kalau di stream? Apa? Di bawah webcammu ini kan ada musik ya? Oh iya ya. Yes, dan itu berlangsung sepanjang sesi. Makanya aku bikin playlist dan itu emang berlangsung. Jadi kalau misalnya orang lagi ngomong, mungkin sebelumnya aku kurang kedengeran aja berarti. Duckingnya kerendahan kah mungkin? Gak tahu ya. Tapi mungkin sebelumnya aku emang ngerasanya gitu, ngerasanya kayak kok terlalu sepi gitu loh. Mungkin terlalu rendah atau mungkin nadanya, pemilihan lagunya mungkin kurang cocok atau gimana, nggak tahu ya. Tapi perasaanku pas nonton tuh itu rada sepi aja gitu. Kadang gara-gara kok aku ngerasa gak ada background music gitu. Tapi aku udah syukur kalau misalnya Mang Adri udah ada sih. Bagus berarti, udah bagus. Tinggal mungkin terlalu rendah. Seharusnya mungkin ya terlalu rendah ya. Aku mungkin bakal tanya sama Bang SB lagi karena yang ahli masalah filter dan audio ini Bang SB. I see, okay. Tapi ada kok seharusnya. Nanti kalau misalnya kamu ngecek VOD pasti kedengaran kayak, tapi mungkin sayup kali di belakang. Iya mungkin. Kalau kita diem, coba diem agak sebentar kok. Ada kan audionya? Ada sih. Karena dia otomatis ducking gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, Lofi di belakangnya bakal turun. Kalau misalnya kita nggak ngomong, dia naik. Itu Bang SB yang ngajarin. Tapi mungkin kerendahan. Nanti aku coba tanya Bang SB lagi. Mungkin ya mungkin. Ada perlu di setting gitu. Oke. Dan mungkin dua habis. Sih. Satunya ini pribadi juga. Aku kerasa camnya kekecilan. Ini pribadi banget sih. Mungkin ada narsistik ya mungkin ya. Gak tahu, tapi aku ngerasa kalau yang audience yang pengen vokal doang, it's really fine gitu. It's really fine. Gak perlu karena visual gak begitu penting. Karena ya udah dengerin doang. Tapi kalau misalnya ada audience yang pengen visual juga, nah ini tuh aku ngerasa kayak sangat sedikit yang bisa di apa ya, konten yang bergerak gitu loh, yang dilihat, karena mostly with question gitu ya. Aku ngerasa pribadi kayak gitu, Mang Adli. Itu sih mungkin. Anda basically sudah orang yang kedua kayaknya komplain tentang ini. Nanti mungkin aku pertimbangkan lagi. It's okay. Karena aku sebenarnya tidak terbayang mau dibesarkan sebesar apa lagi. I see. But it's up to ya, good. Nanti aku coba pikir-pikir lagi ya. Kan bikin overlay lagi, tapi kan tidak sesusah yang dibayangkan. Iya sih. Thank you though. Oke. Thank you juga, Mang Adli. Oh, abis kah? Impression saja sih. That's it, I think. Oke. Kita lanjut. Ada rekomendasi bintang tamu kah untuk program ini? Rekomendasi bintang tamu ya. Mungkin aku pengen rekomendasi siapa ya?
siapa ya? Bila aku tuh sebenarnya udah kayak nyiapin tapi iya gak ya? Oh ini nih, Rocky Rook sih. Rocky Rook. Oke, Rocky Rook. Aku catat dulu. Kurikur 1. Terus panggilan itu ya, bukan biasa, aku Kurikur misalnya. Terus siapa lagi ya? Kok Rocky Rook. Kurikur. Oke. Kurikur. Mungkin rada random ya. Nemi. Kalau Bang Adi. Nemi. I don't know. Who is that? Itu salah satu VTuber sih, di Indonesia yang cukup unik. Uniknya adalah dia mempunyai audiens luar yang sangat banyak. Gitu sih. Boleh tulis namanya di chat room kah? Aku tak tahu sekali. Kayaknya belum pernah ketemu. Bentar. Nemi. Itu ya kayaknya, kalau nggak salah ketik ya. Oke, nanti aku catat dulu ya. Habis kah? Enemy. Yes. Oh mungkin Rizvan Max. Ya si Rizvan Max. Udah pernah belum sih? Why? Belum, but why? Belum. Dia udah lumayan lama di Twitch dan udah mulai ada komunitas ya sih. Iya. Jadi maybe. Oke. Dia. Udah aku catat dulu ya. Habis kah? I think so ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari aku. Ada yang mau dipromosikan kah? Atau hal-hal yang mau disampaikan sebelum menutup? Nanti ditutup, nanti beda lagi. Gak ada sih ya. Mungkin kalian kalau misalnya pengen ngelihat klip-klip lucu mungkin yang tadi, atau aku juga ada beberapa highlight yang ada di channelku, mungkin yang pengen dilihat monggo gitu. Mungkin itu doang sih. Oscar Bang, itu Oscar katanya dia Nobody Died. Kenapa Oscar YZ. Oh ini bacanya Nobody Died. Gak tahu. Nobody Died. Oke. Did. Oscar ya. Tadi ini aku kerjakan tadi ya. Itu doang. Jadi tidak ada yang boleh promosikan kah? Iya sih. Gak ada sih. Karena mungkin. Kenapa Oscar? Mungkin saya gara-gara dia dia cukup cukup unik sih orangnya kadang. Karena kadang miliki meta sendiri dia. Nggak tahu dah. Random dia orangnya. Gitu ya. Random ya. Gitu sih. Oke, aku catat dulu ya. Ini kayaknya masuk dalam rekomendasi tadi ya. Oke, sudah selesai. Thank you so much, Cipok. You're welcome. Mau say goodbye di sini kah? Say goodbye. Mungkin sekian saja podcast kita kali ini. Tentunya selamat malam, selamat istirahat, selamat makan, selamat tidur, jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, merem. Ya gitu aja deh. Oke. Gitu aja. Ya sejujurnya sih belum selesai karena aku masih ada closing abis ini kan. Gitu, masih ada sesi denger 2 lagu lagi baru kita closing. Oke. Rukiruk. Aduh. Oke. Ya setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu dulu ya. Setelah itu saya akan closing session. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu. Ada Pandora dari Kara. Kemudian ada Catch Me dari TVXQ. Setelah itu kita akan closing session. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Cipok. Terima kasih kembali Bang Andi. Oke, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.